Bab 1310, sama sekali tidak mungkin. Kereta itu bergerak perlahan, dan Sander Ye mengobrol lama dengan wanita itu di dalam kereta. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan wanita itu adalah tentang pemilik pena Tao. Dia jelas-jelas sangat penasaran dengan penganut ajaran sesat nomor 1 ini. Melalui percakapan dengan wanita itu, Sander Ye juga memperoleh pemahaman umum tentang dunia lain ini. Setelah pertempuran itu, kuil suci pantai seberang di pantai seberang telah sepenuhnya mengendalikan seluruh pantai seberang, dan sekarang mereka menjadi satu-satunya kekuatan yang dominan di pantai seberang. Sekarang ada 2 orang suci sejati di dunia seberang. Salah satunya adalah orang suci sejati dari zaman kuno dan orang suci sejati yang selamat dari perang suci yang dilancarkan oleh pemilik pena Tao. Orang suci sejati yang baru itu baru saja bangkit 1000 tahun yang lalu. Dia adalah putra suci pantai seberang, bernama Sento Zuo. Sambil mengobrol dengan wanita itu, dia juga mengetahui beberapa informasi tentang perahu seberang. Dalam pertempuran dengan pemilik pena Tao melancarkan perang suci, dan akhirnya perahu seberang muncul. Pemilik pena Tao dan perahu seberang bertempur dalam pertempuran hebat, dan sebagai hasilnya, pemilik pena Tao meninggalkan dunia seberang, dan perahu seberang juga menghilang. Tetapi, area tempat mereka bertarung saat itu kini telah menjadi reruntuhan seberang. Dikabarkan bahwa perahu seberang sedang tidur di reruntuhan seberang. Dan tempat itu sekarang menjadi tanah suci kuil suci pantai seberang. Hanya penjahat dan jenius yang paling hebat yang dapat masuk untuk berlatih dan menjelajah. Sander Ye sudah tahu jalan mana yang harus diambilnya selanjutnya. Di luar kereta, Dao leluhur berjalan dan menggumamkan sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tetapi dia tampak sangat tidak senang. Pada saat ini, kereta tiba-tiba berhenti. Dao leluhur melihat 2 penjaga berbaju besi emas berdiri tidak jauh dari sana. Melihat pemandangan ini, wajah Dao leluhur tiba-tiba berubah. Salah satu pengawal melangkah maju, membungkuk sedikit ke arah kereta, dan berkata dengan hormat, "Salam, Patriark." Patriark. Mendengar perkataan penjaga itu, Dao leluhur tiba-tiba terkejut. Dia menoleh untuk melihat kereta di sampingnya, tertegun. Di dalam kereta, wanita itu berkata, "Ya." Penjaga itu melirik Dao leluhur yang berdiri di samping, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Wanita itu menambahkan, "Aku akan mengurusnya." Penjaga itu tidak berani mengatakan apapun, membungkuk hormat, dan minggir. Kereta itu perlahan melaju menjauh. Di dalam kereta, Sander Ye menatap wanita di depannya. "Apakah kamu dari kuil suci pantai seberang?" Wanita itu mengangguk sedikit, "Ya." Sander Ye terdiam. Wanita itu menatapnya, "Apakah kamu tidak takut?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bermaksud jahat." Wanita itu mengangguk pelan. Dia mengambil secangkir teh dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Cobalah teh kami. Ini dibawa ke sini oleh pemilik pena Tao. Teh yang tersisa sekarang sangat sedikit. Minum 1 kali maka akan semakin berkurang." Sander Ye mengambil cangkir teh dan bertanya, "Mengapa membantu kami?" Wanita itu mengangkat tirai dan menoleh keluar jendela. Di luar sudah senja. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "2 alasan. Pertama, aku sangat ingin tahu tentang duniamu dan pemilik pena Tao. Kedua, kamu akan tahu nanti." Sander Ye terdiam. Wanita itu menarik kembali pandangannya dan menatap Sander Ye. "Izinkan aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Perkataan wanita itu sangat tenang, tanpa ada fluktuasi dalam napasnya, tetapi Sander Ye merasa sedikit menyeramkan. Sander Ye tidak menyembunyikannya, demi perahu pantai seberang. Wanita itu menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye tampak tenang.
Berdasarkan diskusi sebelumnya dengan Dao leluhur, kekuatannya saat ini seharusnya berada di urutan kedua setelah orang suci sejati. Dapat dikatakan bahwa di bawah orang suci sejati, dia dapat berjalan menyamping. Tentu saja, kekuatan wanita di depannya jelas sangat kuat, karena dia tidak bisa merasakan levelnya. Setelah beberapa saat, wanita itu mengangguk sedikit. Dunia di seberang sana tidak dapat lagi menahan perang lainnya. Sander Ye menatap wanita itu dan berkata, "Tujuanku adalah perahu seberang." Wanita itu mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Kemudian dia berkata, "Benda ilahi ini memiliki roh. Jika dia memilihmu, itu berarti dia mengakuimu sebagai penguasa pantai seberang. Jika dia mengakuimu, semua orang di dunia pantai seberang juga akan mengakuimu. Tapi kurasa dia tidak akan memilihmu." Sander Ye bingung, kenapa? Wanita itu menatap Sander Ye, matamu penuh dengan kebencian. Tujuanmu untuk mendapatkannya tidaklah murni. Sander Ye terdiam. Wanita itu melanjutkan, perahu seberang bukan hanya benda ilahi, tetapi juga semacam tatanan. Tatanan seberang sekarang tidak bertuan karena belum muncul orang atau makhluk yang dapat menguasai tatanan semacam ini. Orang-orang akan memiliki tekad yang egois, dan ketika seseorang dengan tekad egois menguasai senjata Sen seperti itu, tekad egoisnya akan membesar tanpa batas. Seperti kata pepatah, mereka yang berkuasa secara otomatis akan memiliki niat membunuh. Jika mereka yang mengendalikan kekuatan yang mengerikan ini memiliki pikiran buruk, sangat mungkin dunia yang tak terhitung jumlahnya akan hancur. Pada saat ini, dia menatap Sander Ye, sama seperti pertempuran yang baru saja kamu sebutkan. Dao leluhur mengorbankan semua makhluk hidup untuk menerobos batasannya sendiri dan mencapai ketinggian baru. Sander Ye mengangguk sedikit, "Aku mengerti maksudmu, tapi aku masih ingin mencoba." Wanita itu melirik Sander Ye, lalu berkata, "Baiklah, aku bisa membantumu." Sander Ye menatap wanita itu, "Mengapa kamu membantuku?" Wanita itu berkata, "Tentu saja ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus bergabung dengan kuil suci pantai seberang." Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Wanita itu melanjutkan, "Sebagai patriark, aku berhak memiliki seorang pelayan. Mohon bersikaplah rendah hati dan jadilah pelayanku." Sander Ye mengangguk, "Oke." Wanita itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Dao leluhur di luar, bagaimana dengan dia? Sander Ye membuka tirai dan menatap Dao leluhur, "Apa rencanamu?" Dao leluhur terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan mengikutimu." Sander Ye menatapnya tanpa mengatakan apapun. Dao leluhur agak tidak berdaya. "Aku tahu kamu waspada padaku, tapi lihat apa yang bisa kulakukan dalam kondisiku saat ini. Kita harus bekerja sama untuk menghadapi fasa Fan itu, bagaimana menurutmu?" Sander Ye menoleh ke arah wanita itu, yang melirik Dao leluhur dan berkata, "Ya." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu ikuti saja aku." Setelah berkata demikian, dia menurunkan tirai. Di dalam kereta, Sander Ye bersandar di kursinya dan perlahan menutup matanya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Nak, aku selalu merasa ada yang salah, entah itu Dao leluhur ini atau wanita di depanku." Sander Ye berpikir dalam hati, Dao leluhur tentu saja tidak ingin kultivasinya dimangsa oleh fasa Fan. Dia pasti membenci fasa Fan dan pemilik pena Tao. Tentu saja, dia mengikutiku karena suatu tujuan. Dia memanfaatkanku, dan aku dapat memanfaatkannya. Sedangkan untuk gadis di depanku, kemunculannya begitu kebetulan. Pagoda kecil bertanya, "Apakah kamu curiga dia adalah salah satu orang dari pemilik pena Tao?" Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Tuan Pagoda, jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh pemilik pena Tao sejak awal,
maka apakah ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya yang akan terjadi setelah aku datang ke sini telah diperhitungkan oleh pemilik pena Tao? Dengan kata lain, apakah aku memilih kuil leluhur liar atau kuil suci pantai seberang, itu telah diperhitungkan olehnya. Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, dia pasti punya kemampuan seperti ini. Aku selalu menduga bahwa alasan mengapa cerita ayahmu berakhir begitu cepat adalah karena dia benar-benar tidak berani untuk terus berkomplot melawan ayahmu, jadi dia memutuskan untuk mengubah target lemah lain, untuk membuat tata letak. Sander Ye sedikit mengernyit, jadi, aku yang menanggung kesalahan ayahku. Pagoda kecil berkata, mungkin begitu. Wajah Sander Ye muram. Pagoda kecil melanjutkan, anak kecil, kamu banyak berpikir, tetapi kamu melupakan satu hal. Sander Ye, apakah kamu berbicara tentang sikap ayah dan bibiku? Pagoda kecil berkata, ya, mengapa ayahmu dan bibimu membiarkan dia memperlakukanmu seperti ini? Pernahkah kamu memikirkan masalah ini? Setelah hening sejenak, Sander Ye berkata, latihan. Pagoda kecil berkata, ya, ayahmu dan bibimu, pemilik pena Tao, Fasafan serta yang lainnya adalah batu asahmu. Mereka berharap kamu dapat mengalahkan mereka dengan kekuatanmu sendiri dan menyelesaikan pertempuran Dao ini. Pertempuran Dao. Ekspresi rumit tampak di mata Sander Ye. Ya. Bukankah pertikaian antara dia, Fasafan, pemilik pena Tao, dan Dao leluhur hanyalah pertikaian tentang Dao? Sekarang Dao leluhur keluar dari permainan, dan yang terjadi selanjutnya adalah permainan antara dia, Fasafan, dan pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao terjebak. Sekarang dia cacat fisik tetapi kuat secara mental, dan hanya bisa menggunakan otaknya. Fasafan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Begitu wanita itu datang ke sini, dia tidak akan bisa bersaing dengannya sekarang. Sander Ye bersandar di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Ketika kekuatanmu tidak cukup, kamu hanya bisa menggunakan otakmu lebih banyak. Setelah sekian lama, Sander Ye tiba-tiba berkata, Tuan Pagoda, aku punya rencana, tapi rencana ini agar tidak tahu malu. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengikuti kebiasaan pemilik pena Tao, kalau tidak, dia akan mempermainkan kita sampai mati. Pagoda kecil. Sander Ye tiba-tiba membuka matanya dan menatap wanita di depannya. Tuan Lingazu, kalau aku tidak salah, kamu juga punya lawan di kuil suci seberang, dan tujuanmu adalah menjadi orang suci sejati, kan? Wanita itu menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menatap wanita di depannya. Sangat sulit untuk menjadi orang suci sejati, bukan? Lingazu menatap Sander Ye, apa yang ingin kamu katakan? Sander Ye berkata dengan serius, aku bisa membantumu menjadi orang suci sejati. Lingazu menyipitkan matanya sedikit, apakah otak kamu? Sander Ye langsung menarik Lingazu ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, ekspresi Lingazu langsung berubah. Sander Ye merentangkan telapak tangannya, dan pedang Kingsuan muncul di tangannya. Dia menyerahkan pedang Kingsuan kepada Lingazu. Lingazu mengambil pedang Kingsuan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Sander Ye menatap Lingazu dan berkata, aku ingin kamu memerankan sebuah drama bersamaku. Lingazu menyipitkan matanya sedikit, drama apa? Sander Ye berkata dengan tenang, katakan saja aku adalah putra dari pantai seberang, dan aku diperintahkan untuk pergi ke seberang Laut Pahit untuk membunuh penguasa pena Tao. Sekarang, kepala penguasa pena Tao telah kupotong, dan aku sekarang kembali untuk mengambil alih dunia pantai seberang. Mustahil. Lingazu langsung berkata, tidak mungkin.
Tidak ada yang akan percaya kebohonganmu. Kamu. Sander Ye menyela Linga Zhu dan berkata, pedang dan pagoda ini diambil dari perahu seberang. Jika ada yang tidak percaya, biarkan dia membangun pagoda seperti ini. Saat berbicara, dia sedikit bersemangat. Nona Zhu, lihat, 10 tahun di pagoda itu setara dengan 1 hari di dunia luar. Siapa lagi yang bisa melakukan kemampuan yang menantang surga seperti ini selain perahu seberang? Siapa lagi? Setelah Linga Zhu terdiam cukup lama, dia menatap Sander Ye dengan ekspresi yang sangat serius. Apakah kamu putra dari pantai seberang? Sander Ye bersambung.